Ya, halo sahabat WK. Jumpa lagi di channel Nganu. Ya, ini sambil jemur ya, pagi-pagi dengan anak kesayangan. Seperti kemarin yang saya janjikan bahwa setiap konten akan ada giveaway ya. Jadi nanti giveaway hari ini atau tayangan ini saya akan ngasih pot Sito lagi ya. Produk dari WK Art tentunya, dan juga yang relief ini ukiran juga dari WK Art juga. Ya seperti yang kemarin saya sampaikan, saya akan nanti demo tutorial untuk membuat bonsai casket ya. Nanti saya akan lebih detail menjelaskan faktor apa saja yang membuat bonsai casket itu menjadi susah. Jadi bukan semi casket. Jadi kalau semi casket itu banyak ya. Jadi hanya ya nantilah dijelaskan apa bedanya semi casket dengan casket. Jadi juga nanti akan saya bandingkan dengan bonsai yang kemarin, hasil kemarin dengan teknik-teknik yang nanti akan saya bedah di sini. Jadi teman-teman jangan di skip dulu, di subscribe yang baru datang, jangan lupa di anuin loncengnya supaya anunya bisa bunyi kalau tayangan baru muncul ya. Jadi nanti pertama saya akan jelaskan bagaimana sulitnya dan nanti solusinya bagaimana, nanti teman-teman bisa ikuti ya. Jadi ini ada ya ini sancang yang dulu juga pernah diprogram ya, ditayangkan juga. Nah, ini nanti tekniknya seperti apa supaya bisa berhasil membuat bonsai casket, nanti kita lihat ya. Oke teman-teman, lanjut ke sini. Ya ini teman-teman, nanti saya akan sedikit bersihkan dulu ya ranting-rantingnya nggak kepakai. Nah, ini dari nol lagi, seperti dari nol lagi. Nah, kita lihat programan akar kemarin. Nah seperti ini. Nah, ini biarkan dulu aja ya. Ya jadi pertama-tama saya akan sedikit jelaskan. Nah, ini banyak mati ranting. Jadi apa sih yang membuat bonsai casket ini susah? Ya, jadi ini untuk programan ini, jadi tahapan dimana membuat tajuk akhir ya. Tajuk akhir itu dari batang, artinya sampai kemudian ke ujung batang satu terakhir, jadi yang menjadi satuan gitu loh. Jadi bukan cabang gitu. Jadi seakan-akan ada alurnya dari akar batang utama kemudian ke bawahnya ini. Nah bawah ini yang paling sulit ya. Kenapa? Karena ini dia posisinya di bawah ya. Jadi ketika kita taruhkan, dibengkokkan ke bawah, itu dia melawan gravitasi. Nah di sini dia akan mengejar matahari ya. Jadi ada geotropisme positif dan geotropisme negatif. Jadi teman-teman tentang itu bisa ditonton di video yang sebelumnya tentang geotropik positif dan negatif ya. Kenapa pohon itu dia mengejar ke arah ke bawah juga ke atas ya. Itu dasar pemahamannya. Jadi supaya tidak perlu banyak perdebatan kalau teman-teman paham teorinya. Nah, jadi di sini yang paling berat seperti ini. Ketika dipotong, dia masih sambung lagi ya. Itu satu, untuk mendapatkan cabang yang pendek itu juga susah juga, berat. Makanya bertahap. Nah, ini di sini saya kan punya teknik di mana bisa berhasil sampai ke
cabang ujung ya. Yaitu caranya itu seperti kemarin yang ditonton. Jadi di sininya dikasih akar, dibantu dengan akar dulu. Nah, tapi ini karena masih gantung, jadi ini tahapannya yaitu seperti ini. Jadi mudah, ini cukup kita cari cabang terdekat ya. Nanti di sininya kita lukain, nah, seperti cangkok gitu ya. Nah, jadi kita lukain dulu. Nah, kamu udah sini, nah mau sini. Nah, jadi nanti di sininya akan menumbuhkan akar baru. Nah, biar luka seperti ini. Kemana kamu? Oh, nah, di sini biar ada akar baru. Nah, lukain aja. Jadi sancang itu gampang. Jadi seperti cangkok ya. Tapi nggak perlu kayak apa namanya, seperti mencakuk juga bisa. Jadi ketika nanti sini ada media tanam, itu nanti bisa tumbuh keluar. Yang penting cabangnya keluar menyentuh tanah ya. Itu bisa. Waduh, nanti kita taruh dulu. Oh. Ya teman-teman, maaf si bocilnya tadi minta turun ya. Jadi ini nanti dikasih media ya. Ini karena potnya masih kecil ya, belum bisa kena media. Jadi bisa aja teman-teman, ini ada alternatif, bisa dibungkus dulu pakai seperti cangkok biar akarnya keluar. Nah, nanti kalau sudah keluar ditarik ke bawah ya. Nah, itu tapi diseleksi aja, hanya cukup 2 atau 3 akar gitu, kayak cadangan. Soalnya nanti kalau bertahap sudah mulai tumbuh besar, kurangin lagi. Nah, nanti supaya sini tidak terlalu bengkaknya tidak terlalu besar. Nah, nanti kalau ini sudah program kelihatan lebih subur, bisa lebih pertumbuhannya lebih cepat. Nah, teman-teman caranya kayak yang kemarin. Jadi akarnya diambil, ditarik, dikeluarkan, terus digantung pakai pot lebih kecil lagi. Usahakan jangan terlalu di full gitu, maksudnya jangan sampai tembus. Soalnya nanti kalau tembus cepat besar lagi gitu. Jadi kalau sudah mulai ini, akarnya diangkat, dipisah, dibikin pot gantung gitu ya. Jadi teman-teman, itu salah satu faktor kenapa bonsai cascade itu sulit ya. Karena sulitnya ini menjadi susah, banyak yang gagal ya. Jadi makanya di pasaran itu tidak banyak gitu ya, karena banyak yang tidak bisa. Nah, itu dari dulu. Nah, itu bisa dilihat di kontes-kontes manapun itu sangat sedikit gitu. Nah, jadi memang belum banyak yang bisa berhasil. Walaupun jadi masalahnya bukan jenis pohonnya bisa dapat juara atau tidak, tapi tingkat kesulitannya itu. Dan ini sebenarnya juri juga bisa memberikan tantangan ya untuk perkembangan seni bonsai. Jadi tidak hanya itu saja modelnya yang ini. Nah, jadi diberi tantangan karena bonsai cascade bukan hal yang baru gitu. Udah legend juga gitu. Tapi karena sulitnya, nah itu harusnya kemampuan pembonsai di dalam sebuah kontes ditantang, menjadi ada kriteria atau secara penjurian ada khusus untuk fokus pada gaya bonsai gitu. Jadi supaya lebih berkembang seni bonsai, nggak melulu ini yang kemarin juara ikutin itu gitu, hingga sampai mempengaruhi pasar. Itu jadi bukannya berkembang tapi makin merosot karena menjadi murah, karena jadi banyak yang bikin. Nah, itu ya, kalau kita bicaranya kemajuan seni bonsai ya harus mindsetnya seperti itu, berpikirnya seperti itu.
bukan berarti wah ini pasarannya lagi bagus, lagi ramai dan ini yang menjadi juara bonsai seperti ini. Nah itu yang akhirnya jadi prioritas atau jadikan tren, akhirnya mendominasi jenis-jenis bonsai yang dianggap bagus, jadi acuan. Nah ini nanti, ini sebenarnya masih program saja. Nanti ketika ada cabang tumbuh sini, tunas-tunas baru, tetap saya program jadi akar. Seperti ini masih kosong ya. Tapi nanti saya akan akali. Nah ini teknis juga supaya ini dilukain supaya keluar. Nah, ini dirusak aja gini supaya tumbuh tunas baru. Nah ini nggak ada tunas kan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini dihambat ya. Nah, kambium ini kita seperti kayak diputus. Jadi nanti akhirnya dia terhenti di bagian sini. Ketika ini diputus saraf uratnya, kita keluarnya ibaratkan ini darah mengalir ke sini. Kalau kita putus di sini kulitnya, otomatis darahnya keluar dari sini. Ya, seperti itu logikanya. Ini nanti ini teman-teman bisa praktekkan sendiri, ini bisa dicangkok atau dikasih media pot ya, bisa caranya. Kalau ini sesuai kondisi teman-teman ya. Cuman yang penting pemahamannya bagaimana membuat tekniknya supaya cabang ujung ini, tajuk ujung ini berakhir bagus, jadi besar terus mengecil. Itu seperti dari sini ke sini tuh alurnya enak gitu, serasi gitu. Nah, terus untuk percabangan itu selamat karena di sini ada akar. Nah, ini kan nggak terlalu curam, jadi ketika dikasih akar di sini seperti datar. Nah, ini nanti tumbuh di sini. Nah, cabang-cabang ini akan lebih besar. Ini karena lambat, karena ini posisi bawah begini, jadi pertumbuhannya agak lambat. Nah, ada juga yang tekniknya ini dikatasin ya. Nah, cuman saya lebih cepat begitu, lebih aman gitu, lebih aman. Biasanya kalau kayak gini katasin, ininya nggak tumbuh tapi ininya semakin besar cabangnya. Karena terlalu subur nanti sini cabangnya jadi jaraknya terlalu panjang, jelek. Nah, jadi kalau sini nanti ada tumbuh, belokin lagi, belokin terus. Nanti potong perkembangannya gimana nanti teman-teman bisa simak aja terus ya. Nah itu seperti itu teman-teman. Saya rasa sudah dicerna ya. Oh iya, untuk giveaway-nya, jadi teman-teman yang pertama kodenya 02 nganu ya, 02 nganu gitu aja. Itu pertanyaannya tolong simpulkan kesimpulannya ini tadi apa yang saya jelaskan ya, bagaimana, terus diketik di komentar. Dan yang kedua ini biar lebih ingat ya, mudah ininya, kesan apa ketika teman-teman melihat channel WK Art ya. Jadi mana yang bagus nanti saya pilih ya. Jadi kesan-kesan apa yang pokoknya terkesan lah ya. Dan memiliki dampak positif apa yang teman-teman dapat ketika nonton channel WK Art. Oke ya teman-teman, saya rasa cukup dan teman-teman bisa ikuti di tayangan yang akan datang. Sampai jumpa.